Baik, kami akan melakukan simulasi sidang perdata Wan Prestasi materi jual beli tanah. Di mana para pihak di sini yakni hakim ketua, hakim anggota, panitra, kuasa hukum penggugat, tergugat, kuasa hukum tergugat, saksi-saksi baik dari penggugat maupun tergugat. Baik, kita akan langsung terkait dengan pembacaan gugatan, di mana panitra dan hakim ketua akan mempersilahkan untuk kuasa hukum penggugat maupun penggugat untuk membacakan gugatannya. Dalam hal ini kami selaku mahasiswa akan bertindak sebagai kuasa hukum dari penggugat. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Kami di sini selaku kuasa hukum dari penggugat, yakni Tuan Andi, tempat tanggal lahir 11 November 1981, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Raya Kecubung nomor 123, Kecamatan Cisarua, Bogor. Mohon izin Yang Mulia, saya mewakili pihak penggugat, yakni Tuan Andi, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, mana pada tanggal 15 Januari penggugat dan tergugat yakni Tuan Budi, tempat tanggal lahir 10 Oktober 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Puncak Indah nomor 45, Kecamatan Cisarua, Bogor, telah sepakat untuk menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor, di mana untuk harga tanah yang disepakati dalam surat perjanjian adalah sebesar 1 miliar rupiah dengan kesepakatan pembayaran sebanyak 2 tahap, yakni tahap pertama sebesar 300 juta pada saat penandatanganan surat perjanjian jual beli, dan sebesar 700 juta akan dibayarkan paling lambat 3 bulan kemudian setelah tanggal surat perjanjian jual beli. Namun hingga saat ini tergugat, yakni Tuan Budi, belum melakukan pembayaran atas sisa sebesar 700 juta rupiah sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, dan telah diingatkan oleh kami kuasa hukum maupun penggugat melalui 2 kali somasi, namun tanpa hasil. Jadi kami di sini menuntut kepada tergugat untuk melakukan pembayaran sisa harga dan ganti rugi senilai 50 juta rupiah, dan biaya perkara ditanggung oleh tergugat, yakni Tuan Budi. Dari pembacaan tersebut, hakim ketua akan menanyakan
kepada tergugat apakah menerima gugatan. Kemudian tahapan selanjutnya oleh majelis akan diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan jawaban tergugat. Nah, kita masuk ke sidang kedua, yakni jawaban tergugat. Jadi kami di sini akan menjadi kuasa hukum tergugat. Kami akan bacakan terkait dengan jawaban tergugat selaku kuasa hukum tergugat. Baik yang mulia majelis hakim, klien saya, yakni tergugat dalam hal ini Tuan Budi, menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran bukan karena sengaja, melainkan karena menunggu proses pencairan pinjaman di bank. Oleh karena itu, kami memohon untuk dapat dilakukan penjadwalan ulang terkait pembayarannya dan menolak klaim permintaan ganti rugi sebesar 50 juta karena alasan keterlambatan di luar kendali dari klien kami, yakni Tuan Budi selaku tergugat. Mohon izin yang mulia, dalam hal ini kami akan membuktikan terkait dengan keterlambatan yang dialami oleh klien kami. Untuk selanjutnya, dalam sidang atas pembacaan gugatan dan jawaban tergugat, maka sidang selanjutnya adalah pembuktian, di mana pembuktian ini akan dilakukan oleh majelis hakim, di mana pembuktian itu dibuktikan oleh penggugat. Kami di sini akan membacakan terkait dengan pembuktian dalam hal sebagai kuasa hukum dari penggugat. Baik yang mulia, kami dari penasihat hukum akan melakukan pembuktian bahwa perjanjian tidak menyebutkan ketergantungan pembayaran pada pihak bank. Keterlambatan dimaksud tetap sebagai one prestasi. Kenapa kami bisa menyampaikan hal tersebut? Yang pertama, kami bisa menunjukkan terkait dengan salinan perjanjian jual bukti, kemudian bukti pembayaran uang muka dan surat somasi yang telah kami berikan, yaitu pada tanggal 15 April 2023 dan 15 Mei 2023. Dalam pembuktian ini kami selaku kuasa hukum penggugat juga ingin menghadirkan beberapa saksi, yakni dari Pak J, dengan keterangan bahwa memang benar Tuan Budi tergugat belum melunasi pembayaran hingga 6 bulan sesuai dengan kesepakatan. Terhadap objek tanah tidak bisa dijual ke pihak lain. Maka dari itu penggugat, yakni Tuan Andri, merasa dirugikan karena terikat kontrak. Kemudian dari pembuktian ini, maka pihak tergugat juga akan mengajukan bukti
Ini kuasa hukum tergugat akan menyampaikan mohon izin yang mulia terkait dengan apa yang kami sudah sampaikan dalam jawaban. Maka kami menyerahkan bukti pengajuan pinjaman ke bank dan surat permohonan perpanjangan terhadap klien kami, di mana keterlambatan tersebut terjadi karena pihak bank belum mencairkan dana, sehingga dalam hal ini bukan karena keinginan tetapi karena sesuatu ketergantungan dari pihak lain, yakni bank itu sendiri. Dari hal tersebut, maka untuk tahap selanjutnya adalah tahap duplik. Jadi di sini saya akan menyampaikan replik dan duplik, di mana replik yaitu adalah dari kuasa hukum penggugat atau penggugat itu sendiri. Sidang selanjutnya adalah replik penggugat. Dengan hormat, mohon izin yang mulia, kami selaku kuasa hukum penggugat akan menyampaikan tanggapan atas jawaban dari tergugat sesuai dengan replik yang telah kami buat dan susun. Yang pertama, tergugat menyatakan bahwa keterlambatan pelunasan pembayaran disebabkan belum mendapatkan pinjaman dari bank dan minta tambahan waktu. Yang kedua, penggugat menegaskan bahwa perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2003 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak berdasarkan pasal 130 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Yang ketiga, dalam perjanjian telah disepakati secara tegas untuk pembayaran tahap pertama yaitu uang muka sebesar 300 juta telah dibayarkan, dan tahap kedua sebesar 700 juta harus dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah perjanjian ditandatangani. Yang keempat, alasan tergugat yang belum memperoleh pinjaman tidak dapat dibenarkan karena tidak termasuk kondisi force majeure yang sah secara hukum. Tergugat tetap harus dan wajib memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata tentang uang prestasi. Maka dari itu kami selaku penggugat mengajukan beberapa tuntutan, yakni yang pertama, tergugat diwajibkan untuk melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta beserta bunga atau ganti rugi keterlambatan. Yang kedua, apabila tergugat tidak memenuhi kewajiban, maka kami dari kuasa hukum penggugat maupun penggugat berhak untuk membatalkan perjanjian dan menuntut ganti kerugian yang dialami, serta lokasi tanah akan menjadi hak kami. Demikian kami bacakan replik terkait dengan hak kami selaku penggugat. Kemudian dari replik tersebut akan dilakukan pembacaan duplik oleh pihak tergugat atau kuasa hukum tergugat. Jadi dalam hal ini kami akan bertindak sebagai kuasa hukum maupun tergugat sendiri. Baik, kami akan bacakan. Mohon izin yang mulia majelis hakim yang terhormat, kami selaku kuasa hukum maupun tergugat menyampaikan tanggapan terhadap replik yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat maupun penggugat. Yang pertama, bantahan terhadap tuduhan wan prestasi. Benar telah dilakukan dan dibuat perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari antara penggugat Tuan Andi dan klien kami tergugat Tuan Budi dengan nilai
sebesar 1 miliar rupiah dengan skema pembayaran 2 tahap sebagaimana disebutkan dalam perjanjian. Namun kami dan tergugat membantah tegas dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan manipulasi atau ingkar janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata. Yang kedua, dalam hal ini baik kami selaku kuasa hukum tergugat maupun tergugat telah bertekad baik atau good faith dalam melaksanakan perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, di mana fakta-fakta itikad baik tersebut kami dapat tunjukkan, yaitu kami telah melakukan pembayaran uang musyawarah sebesar 300 juta secara tepat waktu. Kemudian secara terbuka kami selaku tergugat telah menginformasikan kepada penggugat adanya kendala pembiayaan atas sisa pembayaran sebesar 700 juta. Kami selaku tergugat tetap berniat untuk melunasi sisa pembayaran begitu dana dari bank cair dan tersedia. Dengan demikian tidak ada niat dari klien kami itu tergugat untuk mengingkari perjanjian. Terkait dengan somasi dan tanggapan dari kami atas somasi yang diberikan telah kami tindak lanjuti melalui komunikasi langsung dan permohonan perpanjangan jangka waktu. Oleh karenanya tergugat tidak dapat dianggap lalai karena tidak diam dan menghindari tanggung jawab. Kemudian terkait dengan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata, di mana pembatalan suatu perjanjian timbal balik hanya dapat dilakukan melalui putusan hakim apabila salah satu pihak benar-benar tidak melaksanakan kewajibannya. Sehingga kami dari kuasa hukum maupun tergugat menolak atau menghindari kewajiban dengan alasan yang sah. Berdasarkan hal tersebut, kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, yang pertama, menerima dan mengabulkan duplik dari kami selaku tergugat. Yang kedua, menolak seluruh dalil replik dari penggugat. Yang ketiga, menyatakan tergugat tidak berbukti melakukan manifestasi. Yang keempat, menyatakan perjanjian jual beli tanah tertanggal 2 Juni tetap sah dan mengikat para pihak. Yang kelima, menolak seluruh tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat. Kemudian dari rangkaian replik dan duplik tersebut, maka sidang selanjutnya adalah pledoi atau sidang penutup. Jadi dalam hal ini majelis hakim akan memutuskan bahwa Tuan Budi tetap membayar sisa harga tanah 700 juta dan ganti rugi keterlambatan 50 juta, termasuk biaya perkara menjadi tanggung jawab tergugat. Di mana dalam hal ini kami akan membacakan putusan dari hakim. Kami sendiri akan bertindak sebagai hakimnya. Bahwa setelah menimbang seluruh bukti dan keterangan saksi, kami dari majelis hakim memutuskan, yang pertama, gugatan penggugat dikabulkan sebagian. Yang kedua, tergugat dalam hal ini Tuan Budi diwajibkan membayar sisa harga tanah 700 juta dan uang ganti rugi keterlambatan sebesar 25 juta. Di mana kami majelis hakim dalam musyawarah mempertimbangkan alasan keterlambatan sebagian diterima.
Yang ketiga, biaya perkara ditanggung bersama. Yang keempat, yang tidak puas dapat mengajukan banding dalam waktu 14 hari. Sidang tutup.